Perkenalkan, nama saya Griffan L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperilakuan. Pergeseran arah riset. Caridi dan Ghazali pada tahun 2001 menuliskan bahwa pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade dan dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris yang mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burin dan Morgan pada tahun 1979, asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Pertama, paradigma fungsionalis. Paradigma ini sering disebut fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma umum, maka sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan paradigma lain sehingga disebut paradigma utama. Kedua, paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. 3. Paradigma strukturalisme radikal. Paradigma ini punya kesamaan dengan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Keempat, paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu pencapaian yang saling memahami. Kelima, paradigma postmodernisme. Paradigma ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Jadi, tidak tepat wacana ini masuk dalam skema paradigma di dibahas sebelumnya. Dapat dikatakan paradigma ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Pertama, audit. Suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi keperilakuan sama tahun 1990-an sampai 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembentukan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperilakuan. Libby dan Frederick pada 1990 menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai pengaruh memori dalam pembuatan keputusan. Pencerminan dari riset terakhir dan mendatang merupakan fokus terhadap karakteristik pengetahuan yang dihubungkan pengalaman, meliputi bagaimana pengetahuan itu diperoleh, lalu pengujian atas bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel organisasional atau lingkungan, dan pengujian pengaruh kinerja terhadap pengetahuan yang berbeda. Kedua, akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas sehingga sulit diidentifikasikan. Secara jelas, pentingnya riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Berikut beberapa alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang besar di masa mendatang, yaitu riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naik. Lalu alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Ketiga, akuntansi manajemen. Awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan lebih luas dibandingkan riset sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dan bidang audit. Riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan riset mendatang diharapkan meningkatkan penguasaan pengetahuan berdasarkan hubungan dan pengujian dalam konteks baru. 4. Sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset
dalam bidang sistem ini adalah kesulitan membuat generalisasi. Meskipun berdasarkan studi sistem akuntansi lebih awal sekalipun, informasi yang akan mendorong pengguna keunggulan teknologi saat ini, pencitraan data, jaringan, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian menyarankan pertimbangan atas pengorganisasi akuntansi perilakuan dalam bidang sistem akuntansi. 5. Perpajakan. Sistem akuntansi dalam bidang ini memfokuskan diri pada kepatuhan dan melakukan pengujian variabel psikologi lingkungan. Variabel yang sering diuji dengan hasil campuran menyarankan bahwa pelaku kepatuhan pajak adalah hasil kompleks. 6. Pertemuan riset perilaku. Indikasi penting dari pertemuan minat dan pendekatan perilaku akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Secara keseluruhan, hasil menyatakan bahwa pengaruh terhadap literatur dapat diperkirakan berdasarkan jumlah identifikasi staf pengajar dengan minat perilaku. Perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dua cara, yaitu pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, dan yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan penataan publikasi terhadap model perilaku individu. Bumper pada tahun 1993 mengidentifikasi riset akuntansi keperilakuan yang diterbitkan sama periode 1987 sampai 1991 di Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research, dan Accounting Organization and Society. Jurnal tersebut umumnya dipilih karena merupakan jurnal paling banyak menerbitkan bagian riset ini dengan metodologi terbuka untuk seluruh subjek akuntansi. Dewasa ini, tema paling banyak digunakan diterbitkan dalam behavior research ini in accounting dalam bidang riset keperilakuan adalah audit. Secara relatif, riset keperilakuan dalam bidang audit juga paling banyak dipresentasikan dalam artikel secara umum, merupakan hampir setengah dari total penerbitan behavioral research in accounting. Selanjutnya, urutan berikutnya diduduki bidang akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan. Sisanya merupakan subbidang lain. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Pandangan ini pun salah lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahun perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Tujuan organisasi dipandang sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengaruh dari pemulaan proses antar peserta organisasi. Kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Ketiga, peran di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dan kaitannya dengan tujuan pribadi mereka saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Dan sampai sejauh mana karya memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.